kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kalian masih ingat apa itu perbedaan fungsi linear dan fungsi kuadrat? Ayo coba diingat-ingat lagi, bagaimana perbedaannya? Ya betul, kalau misalnya fungsi linear itu X-nya berpangkat 1. Kalau fungsi kuadrat, X-nya yang paling besar berpangkat 2. Ya, betul sekali seperti itu. Bisa kita tuliskan ke dalam fungsi, dia menjadi seperti ini. Fx ini sama dengan Ax plus B. Lalu satu lagi, Fx ini sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Ya. Nah, jadi tadi seperti yang kalian bilang bahwa yang ini dinamakan fungsi linear. Ya, karena pangkat tertinggi X-nya adalah pangkat 1. Dan yang satu lagi, yang ini, dia dinamakan fungsi kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah 2. Ya, perbedaan apa lagi sih yang bisa kalian lihat, yang kalian temukan berkaitan dengan fungsi linear dan fungsi kuadrat? Yo, coba diingat lagi. Oke, grafiknya ya. Grafiknya, kalau fungsi linear, grafiknya itu garis lurus. Ya, kalau fungsi kuadrat, grafiknya itu lengkung. Ada lengkungannya. Bisa seperti ini, melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Ya, yang ini adalah fungsi kuadrat. Dan yang ini adalah fungsi linear. Nah, tadi yang saya tulis ini di atas, dia ini adalah bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu bagaimana cara menggambar fungsi linear dan fungsi kuadratnya. Kita mulai dari fungsi linear dulu ya. Di sini saya ada contoh yang pertama, gambarkan grafik 2x plus 3y sama dengan 6. Oke, kita akan menggambar grafik fungsi tersebut. Ya, tadi saya ulangi, kita kan punya fx itu sama dengan ax plus b. Itu bentuk umum dari fungsi linear. Atau bisa juga kalian tulis y sama dengan ax plus b. Ya, jadi bentuk ini sudah sama ya dengan bentuk umumnya. Oke, nah hal yang kalian lakukan pertama adalah kalian membuat tabel X dan tabel Y. Ya, kita buat tabel seperti ini. Ini X, ini Y. Karena ini adalah fungsi linear, sebetulnya kita cuma cukup 2 titik saja itu sudah cukup ya, nanti akan menjadi sebuah garis lurus. Oke, kita coba kalau misalnya X-nya 0. Kalau X-nya 0 maka dimasukkan ya ke sini 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 2. Berarti kita tulis kalau X-nya 0, Y-nya adalah 2. Sekarang kalau dibalik, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Sekarang kita balik, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6, berarti 2X sama dengan 6, itu X-nya sama dengan 3. Maka di sini kita tulis 3. Ya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Berarti di sini hasilnya adalah yang ini 0,2 dan yang ini adalah 3,0. Ya. Berapa titik sih Bu yang harus kalian buat? Semakin banyak titiknya itu semakin akurat, terutama untuk yang fungsi kuadrat. Ya, tapi kalau untuk bentuk soal yang seperti ini, yang linear seperti ini, 2 saja cukup. 2 seperti ini juga cukup. Ya, baik, kita langsung coba ke dalam grafiknya. Ini grafik sumbu X dan Y. Kalian kalau menggambarnya harusnya pakai skala yang betul ya, pakai penggaris dan pakai skala yang betul.
Oke, misalnya di sini 1, 2, 3, kemudian ini 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba yang 0,2, berarti 0,2 ada di sebelah sini, yang ini. Kemudian 3,0 di sini. Ya, maka kita tinggal sambungkan garisnya. Ya. Sambungkan garisnya garis lurus. Begitu ya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya, maka ini tadi kita punya fungsinya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Bisa ya, gampang ya. Baik, contoh selanjutnya masih berhubungan dengan linear, fungsi linear. Kita coba contoh yang lain, misalnya seperti ini. Gambarkan grafik Y sama dengan X min 1, tapi X-nya di antara ini. Ada syaratnya, X-nya harus di antara ini. Ya, kalau tadi di soal sebelumnya tidak ada syarat apapun, ya, berarti kalian bebas mengambil nilai yang di dalam tabelnya. Ya, kenapa saya tadi mengambil 0? Karena untuk memudahkan saja, ya, untuk memudahkan perhitungan. Bebas, sebetulnya bebas kalian mau mengambil nilai berapapun. Ya, kalian mau ngambil nilai 1 di sini juga boleh. Ya, mau 2, 3 dan seterusnya itu boleh. Ya. Nah, kita balik lagi ke soal yang ini. Nah, kalau di sini X-nya dibatasi. X-nya dibatasi oleh ini. Jadi tidak boleh ambil sembarang nilainya. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sekarang ini di sini juga ada lebih dari dan kurang darinya. Untuk yang seperti ini, kalian harus masukkan angka-angka yang ada di batasnya. Ini harus masuk semuanya, ya. Walaupun ada sama dengan ataupun tidak, itu tetap harus masuk, ya. Tetap harus masuk. Oke, kita lihat ya di sini contohnya. Berarti untuk fungsinya yang ini dengan X-nya yang sudah dibatasi. Berarti kita buat tabelnya. Ini X, Y. Ya. 2, ini kan dari 2 sampai 6 ya, berarti kita masukkan dulu 2. 2 kita masukkan ke dalam sini, berarti Y sama dengan 2 min 1. Itu hasilnya adalah 1, maka Y-nya adalah 1. Nah, proses ini yang berwarna hitam, kalau kalian sudah bisa, tidak perlu ditulis lagi, ya, langsung saja, ya, tidak perlu ditulis lagi. Oke. 2. Terus ambil berapa lagi? Ambil berapa saja bebas, yang penting angkanya mudah dan ada dalam selang ini. Ya, yang ada dalam selang itu. Dan angkanya mudah. Misalkan saya mau ngambil angka 3. X-nya 3 berarti Y-nya adalah 2. Saya mau ngambil 5, maka Y-nya adalah 4 dan satu lagi 6-nya harus ikut. Ya. Satu lagi 6-nya, nilai 6 harus ikut juga. Saya mau 6, berarti Y-nya adalah 5. Bu, kenapa 6-nya ikut? Kan di sini tidak ada sama dengannya. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti itu yang membedakan adalah di gambarnya. Masih ingat pertidaksamaan yang ada sama dengan yang tidak ada? Terbuka dan tertutup? Ya, nah di sini juga berlaku seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita coba gambarkan yang di dalam tabel ke dalam grafik, ya. Sekarang 2,1 X-nya 2, Y-nya 1, berarti ini di sini. Kemudian 3,2 X-nya 3, Y-nya 2 di sini. Kemudian 5,4 di sini. Satu lagi 6,5 di atas. Oke, berarti grafiknya adalah garis lurus, ya, garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat di sini 2 ada tanda sama dengan, maka di 2 ini 2,1 bulatannya penuh. Nah, di angka 6 tidak ada sama dengan, maka bulatannya kosong. Jadi itu yang membedakan antara ada sama dengan dan tidak ada. Ya, jadi di ujung-ujung selangnya. Ya, beda ya, yang penuh dan bolong. Oke, jadi kita namai ini adalah grafik Y sama dengan X min 1.
Bu, boleh nggak saya ngambil X-nya 0? Misalnya saya mau ambil X-nya, misalnya gini ya, X-nya 0, berarti Y-nya min 1. Nah, kalau tidak ada syarat ini, syarat selang ini bebas. Ya, sekali lagi saya ulangi, bebas ambil berapapun angkanya. Semakin banyak angka yang kalian ambil, itu semakin akurat gambarnya. Ya. Kalau tidak ada selang ini, kalian boleh ambil angka berapa saja. Tapi kalau ada selangnya, ikuti syarat yang ada di dalam selangnya. Begitu ya, paham ya? Nah, itu tadi adalah gambar grafik untuk fungsi linear. Bagaimana untuk fungsi kuadrat? Ya, untuk fungsi kuadrat sebetulnya sama saja, hanya yang membedakan di fungsinya saja. Step by stepnya sama seperti ini. Ya, kita akan jelaskan di video part kedua ya.